Kelihatan? Iya kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore tuh. Sore hari ini kita akan lanjut dengan kuliah topik berikutnya, yaitu tentang hypertensive heart disease. Ya, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan eh, sudah kuliah hipertensi belum ya? Hipertensi ada ya topiknya ya kalau nggak salah ya. Sudah dok. Ya, ada ya. Jadi kurang lebih sama. Kita akan masuk topik bahasannya tentang hipertensi, namun disangkut pautkan dengan permasalahan di jantung. Jadi hipertensi itu nanti problemnya bisa kemana-mana. Salah satunya adalah problem di jantung atau yang disebut hypertensive heart disease. Oke, kalau masih ingat kuliah saya yang dulu, maka ini sebetulnya adalah eh, part yang lebih dini. Jadi kita mundur, ya. Kalau kita sebut sebagai kardiologi kardiak kontinum, maka ini adalah faktor-faktor risiko penyakit metabolik yang nantinya akan berujung pada kelainan jantung dan kelainan yang lebih serius lagi. Ini kurikulum vitae saya, mungkin sudah tahu. Oke, yang akan kita pelajari pada hari ini tentunya adalah dasar-dasar tentang tekanan darah. Ya, saya mencoba jauh lebih dasar dulu saja tentang tekanan darah. Kemudian kita akan masuk pada hipertensi, ya, definisinya serta panduan atau guideline penata laksanaan pasien-pasien dengan hipertensi. Ya, nah kemudian kita masuk bahwa tentang kardiak kontinum seperti yang saya sudah sebutkan, hipertensi itu kan secara umum, maka kemudian apa yang terjadi kalau orang dengan hipertensi dan apa yang sangkut pautnya dengan penyakit jantung. Ya, itu nanti ada penyakit jantung koroner atau CAD serta ada gagal jantung. Dan kemudian pengobatannya bagaimana. Oke. Kita masuk dulu tentang tekanan darah. Ya, ini adalah gambaran jantung yang sedang memompa. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan animasinya kelihatan. Ya, ini jantung yang sedang memompa. Kira-kira sudah pernah punya bayangan kok kita bisa mendapatkan tekanan darah ya? Ya. Kalau saya tensi, terus saya dengerin kok ada bunyi Korotkov-nya ya. Nah, ini tensinya 120 per 80. Yang satu tensinya 140 90. Ya. Kira-kira eh, punya bayangan
sudah kedengaran kembali? Sorry, saya restart. Sudah, Dok. Kok bisa hilang ya? Oke, kita cek. Kita lanjut lagi ya. Oke, yang sini. Ya, jadi saya ulangi sedikit. Jadi prinsipnya terdapat suatu tekanan adalah si pompanya itu, yakni cardiac output, si jantungnya itu sendiri, sama bagaimana dengan selangnya. Ya, jadi kalau si pompanya kuat, maka semburannya juga kuat. Atau selangnya kita tahu kalau misalnya selangnya kita pencet jadi kecil, maka semburannya juga bisa kencang. Ya, jadi secara sederhana begitu. Maka kita lihat tekanan darah itu adalah sebetulnya perkalian antara cardiac output, pompa jantungnya, dengan tahanan di perifer atau selangnya. Ya. Jadi sederhananya gitu, kalau pompanya itu kita kasih pompa yang kuat, mancurnya juga kencang. Sekarang tinggal bagaimana selangnya. Kalau selangnya tahanannya tinggi, maka tekanannya juga akan tinggi. Ya. Maka sebagai contoh, kalau ini adalah suatu keseimbangan pasti. Jadi tekanan itu harus dijaga supaya seimbang. Contohnya kalau si cardiac outputnya turun, maka supaya tekanan darahnya nggak sampai turun, maka peripheral resistance-nya harus ditingkatkan. Begitu pula kebalikannya sebetulnya. Ya, jadi kalau tekan cardiac output-nya bisa meningkat, maka peripheral resistance-nya bisa juga turun. Ini adalah suatu keseimbangan untuk menjaga supaya tekanan darah itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Semakin dalam kita lihat bahwa cardiac output sebetulnya terdiri dari heart rate, denyut jantung, dengan stroke volume. Ya, heart rate dan stroke volume. Oke. Jadi laju jantung atau denyut nadi atau laju jantung, heart rate dengan stroke volume itu akan mempengaruhi cardiac output. Gitu ya. That's why makanya juga heart rate dan stroke volume juga secara tidak langsung kemudian nanti akan berpengaruh pada tekanan darah yang dihasilkan oleh si jantung. Kalau heart rate-nya begitu cepat, ya cardiac output-nya bisa bertambah, tapi di dalam sampai satu batasan tertentu, dia tidak akan bisa lagi meningkatkan tekanan darah. Sama dengan stroke volume. Ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Di stroke volume sendiri, kalau Anda lihat, perhatikan, di situ dipengaruhi oleh venous return atau prelude, isi dari jantung, kemudian contractility, ya, venous return atau blood volume itu adalah volume darahnya, isi, prelude makanya. Kemudian kontraktilitas, kemampuan kerja si pompa jantung, serta peripheral resistance atau afterload. Ya, jadi nantinya itu semua akan berpengaruh pada tekanan darah. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami dasar ini, kita bisa membayangkan, oh nih pasien ini mau kita tangani dari sisi yang mana. Pasiennya denyut nadinya cepat sekali, makanya tensinya tinggi. Oh, mungkin kita hanya perlu turunkan denyut nadinya, nanti tekanan darahnya juga bisa akan sedikit mengikuti. Itu sebagai contoh. Oke. Itu basicnya, nggak sulit. Saya mencoba sederhana mungkin. Ini mungkin juga kuliahnya juga nggak panjang-panjang banget, karena sebetulnya kuliah hipertensi sudah. Ini kita akan nanti lebih banyak fokus di hipertensi dan heart disease-nya. Ya. Definisinya, ya, kita akan masuk dengan apa itu hipertensi. Definisinya, Pak. Kalau kita sudah tahu tadi bagaimana terbentuknya suatu tekanan darah, mari kita lihat apa sih hipertensi itu. Nah, ada banyak panduan. Saya mencoba menggunakan panduan dari European Society of Cardiology atau European Society of Hypertension Guideline. SCSH ini tahun 2018. Panduan-panduan lain banyak, Anda bisa pakai Amerika, ada pakai Kanada juga punya. Indonesia juga mengeluarkan panduan tersendiri, tapi kalau panduan Indonesia mengikuti panduan dari Eropa. Ya. Nah, ini adalah definisi hipertensi di tahun 2018. Ya, punyanya Eropa. Ya, punyanya Amerika kurang lebih sama, cuman nanti Anda bisa baca sendiri. Ya, saya menggunakan yang Eropa karena ini juga dianut di INASH, di Indonesian Society of Hypertension. Jadi di Indonesia kita juga masih menganut seperti ini. Yang disebut tekanan darah optimal adalah tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80.
Ya. Sebut normal adalah 120 sampai 129. Yang disebut high normal 130 sampai 139. Maaf. Okay. Hilang lagi. Halo? Kedengeran? Kedengeran, Dok? Oh ya. Masih hilang tadi suaranya. Tadi udah bisa. Halo? Halo, iya. Oh, Iya, sudah bisa ya? Oke. Ini slide-nya kelihatan juga ya? kelihatan, Dok. Oke, yes. Oke, baik lagi tadi definition of hypertension. Lalu hipertensi itu apa? Tadi yang sebut optimal, normal, dan high normal. Jadi kita masih menganut tiga itu. Di atas itu kita sebut sebagai hypertension atau hipertensi. Maka di atas 140 dan atau diastolik di atas 90 kita sebut sebagai hipertensi. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, ada isolated systolic hypertension. Ya. Nah, tambahannya di tahun 2018 semakin ditegaskan lagi ada yang namanya definisi hipertensi dengan pemeriksaan lain. Pemeriksaan lain maksudnya apa? Yang kita sebut ini hipertensi yang tadi saya bilang di atas 140 itu adalah istilah hipertensi berdasarkan tekanan darah office. Jadi kalau seorang pasien datang ke praktek dokter di TNC yaitu namanya office blood pressure. Ya, di kantornya dokter itu office blood pressure. Tapi sekarang hipertensi semakin diperluas. Ada yang disebut sebagai tekanan darah waktu di office, tekanan darah ambulatori. Ambulatori itu selain di office tentunya. Ambulatori bisa menggunakan HBPM, Home Blood Pressure Monitoring, jadi monitor tekanan darah di rumah, atau bisa juga menggunakan ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring, atau ambulatori yang dipasang terus-menerus. Dia akan mengukur tekanan darah secara 24 jam. Maka lihat di sini ada kategori hipertensi menggunakan rata 24 jam tekanan darah, atau rata tekanan darah menggunakan home blood pressure. Oke. Caranya lebih detail, baca di guideline yang sudah saya share kemarin, harusnya mudah-mudahan sudah dibaca. Ya, itu ada caranya lebih detail bagaimana menggunakannya. Oke. Nah, kenapa penting itu ambulatory blood pressure atau tekanan darah yang diukur terus-menerus selama 24 jam dan home blood pressure, tekanan darah yang diukur di rumah? Kenapa sih penting? Karena sebetulnya kita mau mengidentifikasi dua hal ini. Ada yang namanya white coat hypertension sama mask hypertension. Ya, white coat itu pasiennya kalau ketemu orang-orang yang berjubah putih, perawat, dokter, tensinya jadi tinggi karena cemas. Selain dokternya galak, takut gitu ya, cemas, maka dia tensinya jadi tinggi. Padahal di rumah mungkin tensinya nggak tinggi. Contohnya itu white coat. Atau mask hypertension, ketika dia di office nggak pernah tinggi. Tapi begitu di rumah ketemu istrinya yang galak, stres, tensinya tinggi sekali di rumah. Nah, itu contoh lainnya ya. Jadi dua hal ini dapat mengidentifikasi ini white coat hypertension atau mask hypertension. Ya. Ini masing-masing ada perbandingannya, keunggulannya dan ketidakunggulannya ya. Tentunya ABPM salah satu tidak unggulan, bayangin dia diukur 24 jam. Jadi bisa dibayangin pasiennya ditensi-tensi terus selama 24 jam. Ya, nggak nyaman lah ya. Kalau HBPM ya mungkin masih ada potensial error gitu ya. Anda bisa membayangkan dan masing-masing ada perbedaannya. Salah satu keunggulan yang penting dari ambulatory blood pressure karena dia 24 jam adalah ini, night time reading. Ya. Jadi dia bisa mengukur tekanan darah seseorang pada waktu orang itu tidur sebetulnya. Ya, ini yang punya keunggulan. Jadi kalau nantinya teman-teman Unimus di sini ya, mungkin mau buat penelitian tentang darah tinggi ini, night time tension ini banyak sekali diteliti bahwa ternyata orang-orang yang tekanan darahnya tetap tinggi pada waktu tidur pun ternyata resikonya jauh lebih tinggi untuk terkena penyakit-penyakit jantung koroner, terkena stroke, ternyata terkena penyakit ginjal dan seterusnya. Ya, itu salah satu keunggulan menggunakan ambulatory blood pressure. Oke, jadi ini sebagai gambaran aja bahwa ada yang namanya pengukuran tekanan darah di luar itu.
Kemudian terus kita sudah tahu pasien datang tensinya 140/90. Oke. Ya, tentunya tekanan darah seperti yang saya bilang secara teknisnya nanti dibaca sendiri bagaimana cara pengukurannya, harus diulang 2 kali dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut saja langsung bahwa ini ini pasien ini kita definisikan misalnya sebagai grade hypertension, grade 2 hypertension atau grade 3 hypertension. Lalu harus kita ngapain? Kapan kita obati? Kapan kita bilang nggak apa-apa? Ya. Jadi kalau high normal tetap semuanya adalah lifestyle advice. Ya, jadi teman-teman semua lihat di sini, nomor 1 adalah pola hidup yang baik. Pola diet, olahraga, berat badan, merokok, itu adalah semuanya faktor-faktor yang bisa sangat mempengaruhi tekanan darah. Jadi kalau dia merokok, anjurkan untuk stop merokok. Kalau dia nggak pernah olahraga, juga anjurkan untuk olahraga. Karena olahraga bisa menurunkan tekanan darah. Kalau dia obesitas, turunkan obesitasnya. Karena itu juga akan bisa menurunkan tekanan darah. Ya, lifestyle advice selalu nomor 1. Setelah itu, kalau dia high normal, maka kita hanya akan memberikan pengobatan pada orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Risiko tinggi itu apa sih? Ya, seperti yang sudah dibahas di kemarin, mungkin ada beberapa 4 kategori yang memiliki risiko tinggi kalau dia memang punya diabetes misalnya, ya, atau dia memang juga scoring risikonya tinggi. Ya, yang kemarin minggu lalu kuliah pada saat terakhir saya tunjukkan bahwa ada namanya scoring untuk melihat primary prevention. Kapan kita bilang pasien ini berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Ya. Jadi kalau dia memang resikonya tinggi terkena penyakit jantung koroner, maka sebaiknya tensinya meskipun dia high normal pun diobati. Ya. Ini yang sedikit berbeda kalau teman-teman baca di guideline Amerika, kalau begini sudah langsung diobati. Mereka sedikit lebih agresif. Kemudian kalau grade 1 hypertension, selain lifestyle advice, sama, immediate growth drug treatment in high or very high risk patient. Jadi pasien-pasien yang tinggi, punya resiko tinggi terkena penyakit jantung koroner, penyakit jantung, penyakit ginjal, maupun organ target lain. Halo dok. Dok. Iya. Ntar bro, di chat. Sinyalnya paling Jack. Lagi di jalan bro. Halo? Tadi Halo. hilang lagi ya? Iya tadi. Halo? Sudah? Sudah dok. Halo? Halo ya dok. Terdengar suaranya? Terdengar. Terdengar, Dok.
Terdengar ya? Iya. Kok hilang-hilang ya? Timnya error. Tapi presentasinya nggak hilang tadi? Enggak, tadi enggak hilang. Oke. Oke, ya. Saya lanjutkan. Tadi pengobatannya sekarang jauh lebih agresif. Kenapa? Karena seringkali initial terapinya sudah menggunakan dual combination. Ya, jadi seringkali sekarang banyak pengobatannya sudah langsung obat-obatannya nggak pakai single aja. Monoterapi atau single terapi, terapi cuma satu, misalnya ACE inhibitor saja, CCB saja, itu biasanya hanya diberikan pada orang-orang yang dengan low risk. Risikonya rendah, nggak ada risiko apapun, cuma hipertensi doang misalnya. Atau usianya tua, atau fragile patient ya, jadi pasien-pasien yang usianya tua, rapuh istilahnya ya, geriatrik, mungkin kita harus lebih hati-hati. Tapi selain itu, kalau initial terapinya saat ini lebih difokuskan pada dual combination, ACE inhibitor atau ARB dikombinasi dengan CCB atau diuretik. Ya. Kalau nggak terkontrol, Anda bisa lanjut ke step 2 triple combination, tapi ini dalam artian harus satu pill sebaiknya. Jadi single pill combination. Ya. Jadi banyak obat-obatan hipertensi sekarang sudah dibuat single pill, tapi di dalamnya adalah kombinasi. Nah, ini agak sulit kadang-kadang karena kalau BPJS obatnya nggak masuk, ya. Tapi memang diharapkan sudah single pill combination. Karena itu secara penelitian menunjukkan bahwa mampu meningkatkan kepatuhan. Karena ngobatin hipertensi itu akan jangka panjang, ya, bahkan seumur hidup ngobatin hipertensi. Ya, step 3, Anda bisa melakukan triple combination ditambah dengan spironolactone. Ya, jadi kalau sudah 3 obat, ya 3 obat. Ya, kalau sudah 3 obat, kita lihat tekanan darahnya tidak terkontrol juga, kita sebut sebagai resistant hypertension. Ya, resistant hypertension, maka Anda dapat menambahkan spironolactone atau sudah mulai consider mempertimbangkan untuk rujuk ke spesialis. Kemudian sini ada catatan penting yang di highlight di tahun 2018 adalah tentang penggunaan beta blocker. Ya, penggunaan obat-obat beta blocker saat ini memang terjadi banyak kontroversial penggunaan beta blocker untuk indikasi hipertensi. Ya, untuk indikasi hipertensi karena memang beta blocker punya banyak subtipe, ada tipenya macam-macam beta blocker. Maka di sini memang disebutkan beta blocker dipakai kalau memang ada indikasi tambahan, misalnya gagal jantung, kemudian pasca serangan jantung, nyeri dada, atrial fibrilasi dan sebagainya. Ya, itu bisa dipakai. Oke, terus saya ngobatin sampai kapan? Sampai mencapai target tentunya. Ya, setelah itu lanjutkan sampai target itu tertahan terus. Ya, berapa sih targetnya? Targetnya adalah 130. Ya, kecuali usianya sudah makin lanjut. Ya, kalau Anda lihat, kecuali usianya makin lanjut, makin tua, maka targetnya boleh agak lebih longgar. Tapi kalau 18 sampai 65 tahun targetnya 130 ya, kecuali CKD, ya, CAD 130, stroke juga 130. Hipertensi aja harus diturunkan sampai 130 atau kalau bisa lebih rendah, jadi 120 sampai 130. Di sini sekarang dikasih tanda-tanda merah bahwa usahakan jangan sampai di bawah 120. Jangan terjadi hipotensi. Karena dalam pengobatan hipertensi ternyata kurvanya berbentuk U. Tensi terlalu rendah punya tingkat kematian yang tinggi, tensi yang terlalu tinggi juga tingkat kematiannya tinggi. Ya. That's why target pengobatan tekanan darah 120 sampai 130. Okay. Dalam beberapa pakar saya pernah diskusi 110 masih oke. Ya. Ya. Kalau di atas 80 tahun mungkin kita harus 130 139. Oke. Nah, kemudian itu tadi hipertensi segala macam saya mencoba sesederhana mungkin panduannya. Apa yang disebut hipertensi, pengobatannya ya singkat aja. Kalau yang lebih lain-lainnya nanti mungkin di kuliah hipertensi. Kalau nggak salah nanti teman dari penyakit dalam akan memberikan itu kuliah hipertensi yang lebih dalam lagi tentang obat-obatannya dan sebagainya. So kita akan masuk ke hypertension heart disease-nya. Ya, hypertension dengan heart disease.
Kalau orang sudah kena tekanan darah tinggi, hipertensi, lalu dampaknya terhadap jantung apa sih? Gitu. Kenapa sih hipertensi itu penting? Ya. Oke, jadi tadi seperti yang saya bilang ada yang namanya HMOD, Hypertension Mediated Organ Damage. Ya, jadi karena dia hipertensi, maka ada organ-organ di tubuh manusia yang akan terkena dampaknya. Ya. Di saat awal-awal mungkin tidak ada klinis yang terlihat, ya, tidak ada klinis yang terlihat. Jadi hipertensi di usia-usia awal, di fase-fase awal tidak terlihat. Tapi kemudian yang lebih penting adalah ini, hypertension mediated organ damage. Mulai terjadi kerusakan-kerusakan akibat tekanan darah yang lebih tinggi. Misalnya terjadi LV hipertrofi, albuminuria, arterial stiffness, pembudarannya jadi jauh lebih kaku, retinopati hipertensi, dan aterosklerosis. Ya. Jadi ini adalah gangguan-gangguan yang ditemukan pada pasien-pasien yang terkena hipertensi. Dulu mungkin secara sederhana terkenanya adalah otak, mata, ginjal, jantung, ya gitu ya. Tapi itu ditambah lagi semestinya karena ada pembuluh darah yang terkena. Ya, jadi aterosklerosis. Yang terkena sebenarnya lebih banyak adalah aterosklerosis. Jadi kalau kita lihat di sini, yang terkena itu pembuluh darah, jantungnya, albuminuria, itu pembuluh darah di ginjal, atrial stiffness, dan retinopati. Nah, problem ini, ya, sorry. Nah, hipertensi mediated organ damage ini harus bisa kita deteksi sedini mungkin sebelum dia sampai jatuh ke dalam event kardiovaskuler. Ya, jadi kalau kita bisa deteksi di sini, ya kita jangan sampai dia jatuh dalam CV death, kematian, stroke, infark miokard, gagal jantung, gagal ginjal, ya. Ini semua harusnya bisa kita prevent hanya dengan mencegah hipertensi sebenarnya. Jadi dulu guru saya pernah bilang bahwa satu-satunya penyakit yang punya dampak yang besar sebenarnya hipertensi. Ya, jadi teman-teman semua di sini sebagai calon dokter nanti ya, jangan lupa hipertensi harus ditangani dengan serius. Karena hipertensi kesannya nggak ada apa-apa, tapi dampak di belakangnya berat. Ya, jadi kematian karena jantung, stroke, myocardial infarct, gagal jantung maupun gagal ginjal merupakan dampak dari orang-orang yang mengalami hipertensi atau hypertension mediated organ damage. Ya, ini tidak heran karena seperti yang saya bilang di cardiac continuum, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko. Kalau Anda lihat sebelah sini, dislipidemia, hipertensi, diabetes, merokok, obesitas merupakan problem atau merupakan faktor-faktor risiko yang harusnya bisa ditangani lebih dini. Nah, kalau didiamkan, maka ada dua periode tuh, ada dua hal, aterosklerosis dan LVH kalau di bidang jantung. Lagi, ini di bidang jantung ada aterosklerosis dan LVH. Apa itu aterosklerosis? Berarti dia akan mengalami gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan jauh lebih kaku, lebih stiff tadi ya, dan akan lebih gampang terjadi sumbatan. Ya, terjadi sumbatan. Itu terjadinya aterosklerosis. Satu lagi adalah melalui LVH, melalui hipertrofi dari jantung. Jadi dua patofisiologi penting pasien hipertensi mengalami gangguan jantung atau hypertensive heart disease adalah melalui aterosklerosis, kelainan pada pembuluh darahnya, atau melalui left ventricle hypertrophy. Jantungnya menjadi bengkak karena harus melawan tekanan tinggi, harus memproduksi tekanan tinggi terus-menerus. Maka jantungnya akan menjadi bengkak. Ya, jadi dua hal itu ya, akan berujung pada myocardial ischemia tadi yang saya bilang. Yang kemarin minggu lalu kita sudah bahas. Kalau itu supply-nya terganggu karena aterosklerosis atau demand-nya meningkat karena LVH, maka dua-duanya akan mengalami myocardial ischemia. Oke, maka risk factor ini harus betul-betul ditangani dengan baik. Salah satunya tadi adalah hipertensi. Ya, ini adalah aterosklerosis seperti yang saya bilang. Salah satu patofisiologinya mengapa dia menjadi gangguan pada jantungnya. Ya. Karena orang-orang dengan hipertensi akan mengalami gangguan-gangguan melalui stres oksidatif dan inflamasi sebetulnya. Jadi kalau dia hipertensi terus-menerus, tentunya dia akan mengalami
stres oksidasi, dan ini stres oksidatif ini yang membuat pembuluh darah menjadi jauh lebih kaku, stiffness. Ya, stiffness ini disebabkan oleh karena adanya nitrat inactivation. Nitratnya jadi nggak bagus, ya, nitratnya jadi nggak baik, sehingga harusnya bisa vasodilatori, sekarang dia jadi vasokonstriksi, jadi kaku, jadi nggak terlalu baik. Ya, mirip-mirip dengan orang yang merokok yang menyebabkan pembuluh darahnya menjadi jauh lebih kaku. Ya, stres oksidatif mengakibatkan adanya ROS production, ya, antioksidannya jadi berkurang, maka terjadi inflamasi. Ya, jadi hipertensi, oxidative stress, inflamasi lebih jauh, oxidative stress terus menerus. Hipertensi ini seperti jalur yang terus berulang dan berujung pada kerusakan dari pembuluh darah atau disebut aterosklerosis. Sehingga akan gampang terjadi plak, ya. Plaknya bisa di jantung, di kaki, di otak, semua akan menyebabkan gangguan. Di jantung menyebabkan sumbatan pembuluh darah, koroner, di otak menyebabkan stroke, di kaki menyebabkan peripheral arterial disease atau peripheral atau penyakit arteri perifer atau PAP. Ya, ini adalah satu patofisiologi nomor 1 melalui aterosklerosis. Jadi hypertensive heart disease melalui ini, nomor 1 ini. Nomor 2 adalah melalui left ventricular hypertrophy. Jadi hipertrofi, jantungnya dibengkak, kemudian akan berujung pada gagal jantung. Nah, derajat pertama adalah, nah ini adalah derajat-derajatnya, hypertension berujung pada suatu kegagalan jantung. Ya. Derajat pertama, karena tekanan tinggi terus yang harus dilawan oleh jantung, maka jantungnya pertama kali yang terjadi adalah gangguan pengisian. Ya, kalau kita lihat hipertensi di awal itu pertama ditunjukkan dengan diastolic dysfunction. Kenapa gangguan pengisian? Secara sederhananya begini, dari jantung, dari ventrikel kiri dia harus memompa menuju aorta. Di aorta sudah ketemu tuh dengan tekanan darah yang tinggi, say misalnya 160. Padahal tadi kita lihat di bagian pertama, ventrikel itu tekanannya 120 sampai 150. Oke. Ya, jadi kalau dia 140 aja sebenarnya juga udah tinggi. 140, 150, 160 udah maksimalnya, udah nggak kuat lagi. Nah, padahal waktu itu sebenarnya jantung sebenarnya masih cukup kuat untuk melawan tekanan itu. Tapi karena tekanannya tinggi terus menerus, maka akan terjadi tekanan yang tinggi, isinya akan terasa penuh karena di sini tekanannya tinggi di ventrikel kiri. Maka isi darah yang mau ngisi dari atrium ke ventrikel akan terhambat. Ya, jadi fase pertama memang gangguan pengisian dulu dari ventrikel kirinya. Nah, makin lama karena si otot jantung itu dipaksa untuk melawan tekanan tinggi terus, maka hipertrofi akan muncul. Jantung akan menjadi jauh lebih tebal, ya, lebih tebal. Dan kalau sudah lebih tebal gini, maka akan muncul gejala. Gejalanya adalah ya cepat lelah, cepat capek, sesek, kaki bengkak, dan sebagainya. Bahkan bisa terjadi udem paru pada orang-orang yang ininya sangat tebal. Ya. Secara sederhana, kalau dia makin tebal, maka isi ventrikelnya makin sedikit. Dan kalau isi ventrikelnya makin sedikit, maka akan gampang terjadi gagal jantung. Heart failure akan muncul. Ya. Dan kalau ini diteruskan, maka akan terjadi remodeling namanya. Otot jantungnya akan berubah, ya capek karena harus melawan tekanan darah yang tinggi terus, maka akan jatuh pada derajat 4, di mana hipertrofinya menjadi eksentrik, jadi kecil, jadi benar-benar melar jantungnya. Pada fase ini, kita sudah ketemu dengan gagal jantung yang sudah fasenya lanjut, ya, sudah mulai bengkak-bengkak terus, dan sebagainya. Ya. Bahkan kadangkala tensinya jadi normal pada derajat keempat, karena kemampuan pompa jantungnya sudah menurun. Ya. Jadi ini adalah dua hal, hypertensive heart disease, satu melalui fase aterosklerosis dan berujung pada penyakit jantung koroner, yang kedua adalah melalui left ventricle hypertrophy, ya, kemudian berujung pada gagal jantung. Jadi kalau pasiennya hypertensive heart disease, lalu mau diapain? Oke. Nah, pada prinsipnya ini adalah strategi pengobatan antihipertensif
pada pasien-pasien dengan gagal jantung sebenarnya. Jadi kan kita tinggal ketemu saja pada fase gagal jantungnya. Ya. Pada atrial hypertension, tentunya tadi pengobatannya harus diobati sesuai dengan panduan hipertensi tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Nah, kalau dia sudah muncul kelainan pada gagal jantungnya, baik itu yang konsentrik, tadi LVH yang hipertrofi, maupun LVH yang eksentrik, yang sudah melar tadi, gangguan penurunan fungsi pompa jantung, maka pengobatan gagal jantung harus dimasukkan. Salah satunya ada beta blocker. Ya. Jadi kalau kita ingat pengobatan arterial hypertension ya kan S inhibitor tambah ARB ditambah CCB atau loop diuretik. Satu hal yang diingat, kalsium channel blocker nggak boleh diberi. Tidak, kalsium channel blocker ada dua tipe, ada yang dihidropiridin, ada yang non dihidropiridin. Ya, kalsium channel blocker yang non dihidropiridin tidak boleh diberikan pada orang-orang dengan gagal jantung yang reduced ejection fraction. Ya. That's why kalau presumptif heart failure terapi, pengobatannya menggunakan S inhibitor, beta blocker, loop diuretik. Oke. Kemudian kalau ini sudah baik, Anda bisa melanjutkan dengan mengganti dengan valsartan sacubitril. Obat baru di pasaran di Indonesia juga sudah ada. Bisa juga add statin pada orang-orang yang memang punya faktor risiko lain tadi ya, atau very high risk terhadap terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, statin bisa diberikan. Beta blocker tadi sekali lagi beta blocker ada berbagai macam jenis. Ya, Anda bisa menambahkan vasodilating beta blocker untuk membantu lagi menurunkan tekanan darahnya. Ya, jadi itulah kenapa beta blocker itu sekarang nggak banyak semuanya dipakai untuk menurunkan tekanan darah, karena ada beta blocker yang tipenya kemampuan penurunan darahnya nggak besar, ada yang kemampuan penurunan darahnya besar, yaitu yang vasodilating beta blocker. Lalu kalau punya diabetes, ya penelitian terbaru di tahun 2000 SC kemarin 2019 kemarin ya. Ya, SC yang terakhir itu SGLT2 ternyata punya dampak yang besar. Obat baru di diabetes mellitus ini punya manfaat yang besar menurunkan mortalitas pada pasien-pasien dengan diabetes dan heart failure. Nah, ya. Kemudian barulah itu tambahan-tambahan akhirnya, Anda bisa tambahin spironolactone, kalsium channel blocker dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sekarang fokus utama, titik berat pengobatan utama adalah menggunakan S inhibitor atau ARB, beta blocker kalau ada indikasi, serta diuretik kalau memang ada indikasi juga. Ya, jadi S inhibitor ARB harus sangat diberikan pada pasien-pasien dengan arterial hypertension sesuai dengan guideline yang tadi juga ya. Kemudian beta blocker itu sesuai. Kalau memang ada hypertensive heart disease, maka beta blocker memiliki tempat yang penting. Ya, kalau yang lain memang beta blocker jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Gitu. Oke, nah tekanan darah ini hipertensi, pesan saya itu sebetulnya gampang sebenarnya, gampang susah diobati itu. Ya, kalau kita lihat di sini secara global hipertensi ada 22%, banyak banget kan, besar sekali. Tapi yang sedih sebetulnya adalah Southeast Asia itu 25% prevalensi hipertensinya, termasuk di Indonesia. Ya, meskipun di Indonesia kalau berdasarkan Riskesdas, nggak tahu, kecil sekali. Tapi efek Dok, hilang lagi ya? Hilang lagi. Saya. Dok, kok left ya?
Hilang lagi ya, Pak? Halo, iya. Iya, tadi hilang lagi. Halo, terdengar? Iya, udah terdengar. Sebentar. Oke. Halo, tadi hilang lagi ya? Iya, tadi hilang lagi dong. Oke, udah terdengar lagi ya? Udah. Oke, ini udah tinggal sedikit. Jadi prinsipnya hipertensi easy to treat, gampang pengobatannya, nggak susah. Obat-obatannya ada, tersedia luas, tidak mahal. Ya, sayangnya prevalensi hipertensi itu terus nambah terus, bukan tambah sedikit, malah tambah banyak. Ditambah secara umum hanya 1 dari 7 orang yang hipertensi itu yang terkontrol sebenarnya. Sisanya kebagian besar uncontrol. Ya. Bahkan yang sedih lagi adalah sebetulnya ada 3 dari 7 yang unaware. Ya. Tidak menyadari bahwa mereka memiliki tekanan darah tinggi. Ya. Ya, jadi ini adalah tugas kita semua sebagai dokter untuk terus mengedukasi para pasien tentang bahayanya hipertensi nih. Gitu ya. Ya, yang sedih lagi juga kalau dokternya unaware. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman semua harus aware tentang bahayanya dan problem dari hipertensi ini. Oke, saya nggak usah banyak-banyak ya, sampai jam 4 aja. Ya, jadi teman-teman semua sekarang kayaknya luar biasa perhatian terhadap COVID-19. Ya, saya tidak bilang itu jelek, enggak, itu baik saya kira ya. Tapi mungkin sekarang kita juga harus berpikir. Ini ada quote dari Patrick Soon-Shiong. Jadi kadang jangan-jangan kita harus berpikir, we need to think of chronic disease, hypertension, cancer, like flu. H1N1 itu flu. Ya, flu. COVID-19 kan juga flu, salah satu flu. Kenapa? Karena penyakit-penyakit kronik hipertensi ini makin lama jadi epidemik, gitu ya. Tidak menular sih, tapi makin lama makin banyak, bukan makin sedikit, gitu ya. COVID-19 menular dan begitu cepatnya orang-orang menjadi sangat aware. Nah, hypertension kenapa orang nggak aware-aware padahal tekanan darah tinggi ini makin lama makin banyak. Oke, ini slide saya terakhir. Oke, mungkin kita banyak diskusi aja. Halo? Ya, kita diskusi aja tentang hipertensi. Teman-teman nanti kalau yang mungkin sudah pernah belajar, saya kira sudah banyak dan harusnya banyak pertanyaan tentang hipertensi. Karena ini adalah kompetensi dasar dari seorang dokter. Oke, monggo kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Dok. Halo. Yep. Saya pernah baca kalau hipertensi kan harus obatnya seumur hidup, Dok. Nggak boleh kalau tekanan darahnya naik doang. Itu kenapa, Dok? Ya, baik tadi ya. Jadi hipertensi itu silent kalau saya bilang ya. Jadi hipertensi itu silent. Kalau tadi kita lihat bahwa kalau kita ketemu orang hipertensi yang kemudian sudah menjadi hypertensive mediated organ damage, itu harus kita cegah sebelum dia menjadi gangguan di fase eventnya. Maka proses pengobatan hipertensi itu sebetulnya harus terus-menerus. Karena kita lihat tadi, salah satunya pada hypertensive heart disease, dia melalui jalur aterosklerosis dan inflamasi. Nah, proses inflamasinya tidak berakhir, ya. Jadi tekanan darahnya harus terus terkendali. Kalau dia tidak minum obat dengan hipertensi, nanti tensinya akan naik turun, naik turun, naik turun, maka inflamasinya akan terus-menerus dan proses aterosklerosis akan berjalan. Gangguan jantungnya akan berjalan. Maka dari itu, pengobatan hipertensi harus terus dilakukan, harus terus dijalankan, sambil juga memantau. Ya. Salah satu kesulitannya pada pengobatan hipertensi, karena ini pengobatannya kronik, lama kan, kadangkala dokternya juga, wah Bu, kayaknya udah bagus nih, nggak usah dilanjutkan gitu ya. Yang harus Anda ingat, tidak hanya sekedar tekanan darah ya, hipertensi itu. Tapi di balik itu ada proses inflamasi, ada proses-proses lain yang terus berjalan. Ya.
Jadi jangan hanya menganggap oh tekanan darahnya sudah normal. Tekanan darah itu normal. Tekanan darah itu penting. Penting dalam artian buat teman-teman untuk melakukan edukasi dan melakukan target treatment. Ya. Satu pesan saya yang saya pengen kasih tahu bahwa untuk pengobatan tekanan darah itu sering kali dokternya menghentikan karena merasa ini tensinya udah bagus bu, gitu ya. Nah itu jangan mudah menghentikan seperti itu. Ya. Intinya Anda boleh menurunkan asal memang tekanan darahnya masih dalam target. Tapi di balik itu jangan lupa, tidak hanya angka 120/80, tapi proses inflamasi di dalamnya, proses kondisi hypertensive heart disease di dalamnya yang juga harus terus diobati. Gitu ya dok ya. Jadi jangan hanya berdasarkan ini biasanya udah 120 terus nih. Ya, tapi ternyata jantungnya di dalamnya sudah bengkak loh. Ya, jadi tidak berhenti di situ. Gitu. Ya, jadi ada proses di dalamnya. Tapi angka 120 itu penting. Penting buat apa? Penting buat menjadi konsensus sama-sama dokter dan pasiennya. Bu, kita harus mencapai target tensi 120 sampai 130. Jadi kalau ibu atau bapak dilakukan tekanan darah masih 140, berarti masih belum tercapai targetnya. Tuh, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Untuk terapi hipertensi yang grade 2 sama grade 3 itu apakah sama dengan hipertensi grade 1 atau gimana, Dok? Ya. Jadi kalau di panduannya saat ini prinsip pengobatannya tadi yang saya jelaskan seperti itu. Prinsip pengobatannya kalau Anda baca secara lebih lengkap di guideline itu didasarkan pada hipertensi saja. Yang tadi saya cantumkan di slide ada yang hipertensi saja. Lalu kalau yang sudah ada kelainan penyertanya misalnya dengan CKD, dengan gagal ginjal kronik, maka nanti ada panduannya sendiri. Ya. Jadi kalau dia hypertension saja, tadi panduannya seperti itu. Mau stage 1, stage 2, stage 3. Yang membedakan pokoknya intinya adalah target treatmentnya. Ya. Sorry, bukan beda. Yang membedakan ya dimulainya dari 100, katakanlah 160 pada stage 2. Maka memang kalau bisa selalu langsung dimulai dengan double terapi atau dual terapi. Terapinya harus nggak boleh cuma SC inhibitor aja, harus SC inhibitor dengan CCB misalnya. Ya. Derajat 3 juga begitu. Yang harus dipikirkan pada derajat 3 itu kalau di SC di atas 180 dan atau di atas 110, 100. Ya, 120, sorry, 120. Nah, pada derajat 3 harus dilihat juga apakah ada gangguan yang mengarah pada hipertensi emergensi. Kalau hipertensi emergensi, maka Anda harus melakukan pengobatan melalui intravena. Tapi kalau enggak, tetap pengobatan sama seperti tadi. Ya. Yang penting Anda harus melakukan pengawasan, monitoring sampai mencapai target tekanan darah yang diharapkan. Oke. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Gak ada ya, hipertensi mah gampang lah ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya ya udah. Next pertanyaan boleh via WhatsApp seperti biasa. Kayaknya yang kemarin udah minta nomor saya boleh di-share. Guideline-nya juga udah saya share, silahkan dipelajari lebih lanjut. Ada lagi yang mau tanya nggak? Cukup mungkin, Dok. Oke, ya. Kalau cukup itu sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Belajar, selamat belajar. Saya nggak tahu, ini sekarang koasnya gimana? Nggak ada yang koas ya? Ditunda semua koasnya ya?
Oke, selamat belajar. Demikian dari saya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dok.